Oke, selamat datang. Hari ini kita langsung bedah materi yang kamu kirimkan ya. Yep. Beberapa cuplikan dari dunia yang, gelap banget, penuh kekuatan supernatural, masyarakat rahasia, dan pilihan-pilihan yang beneran berbahaya. Betul sekali. Fokus kita hari ini mau membedah satu ide utama. Kekuatan itu selalu ada harganya. Dan di sini, harganya itu mengerikan banget. Kita bakal telusuri satu jalur kekuatan spesifik. Namanya jalur tahanan atau mutant. Kita lihat gimana setiap naik level, kutukannya makin parah. Iya, dan bukan cuma itu. Benar, kita juga bakal lihat gimana para Beyonder ini bergerak. Ada tawar-menawar, rencana misi, sampai pertemuan rahasia yang suasananya aja udah bikin merinding. Jadi, mari kita bongkar. Apa sih yang bikin jalur kekuatan ini terkutuk banget? Ini topik yang menarik banget karena langsung menantang ide umum soal kekuatan kan. Biasanya kan makin kuat makin bebas. Iya, harusnya gitu. Tapi di sini kebalikannya. Materi ini langsung bawa kita ke sebuah percakapan di mana tokoh kita, Klein, dijelasin soal jalur Beyonder yang misterius banget, jalur tahanan. Bahkan organisasi resmi aja informasinya terbatas ya. Terbatas banget. Dan nama tahanan itu sendiri udah petunjuk besar kan? Ini bukan cuma soal penjara fisik. Tepat, bukan soal itu. Catatanmu bilang ini tentang spiritualitas dan hasrat mereka yang terpenjara oleh nalar dan tubuh mereka sendiri. Nah, itu dia intinya. Itu tema utamanya. Sebuah pertarungan internal abadi yang jadi definisi seluruh jalur ini. Setiap langkah yang mereka ambil itu pergulatan antara kekuatan dan kewarasan. Oke. Ayo kita bedah satu-satu. Soalnya detailnya ini beneran bikin merinding. Titik awalnya itu urutan 9, prisoner. Permulaannya? Di luar kelihatannya tenang, tapi di dalam mereka nyimpan kegilaan. Badannya super kuat, inderanya tajam, dan ahli teknik kriminal. Udah jadi senjata mematikan dari awal banget. Ini fondasinya. Dari awal udah ada dualitas antara penampilan luar yang terkendali sama gejolak internal yang liar. Keterampilan kriminalnya juga nunjukin kalau jalur ini dari awal emang udah di luar batas hukum dan moral masyarakat. Udah biasa hidup di bayang-bayang gitu ya. Betul. Terus kita naik ke urutan 8, lunatik. Tunggu dulu, ini gila. Mereka bisa secara sadar mengorbankan rasionalitas buat dapat kekuatan dahsyat. Iya. Jadi, mereka bisa milih buat jadi gila sesuka hati, cuma buat naikin kemampuan. Itu kan kayak tombol penghancur jiri. Siapa coba yang waras mau ambil risiko hilang kendali permanen? Nah, itu jebakannya. Mereka dapat kekuatan instan yang luar biasa. Tapi setiap kali mereka pakai kemampuan itu, mereka selangkah lebih dekat ke jurang kewarasan. Oh, jadi ada efek sampingnya? Jelas. Ini kayak sengaja ngerusak rem mobil biar bisa lebih kenceng di tikungan. Mungkin berhasil sekali dua kali, tapi ya, cepat atau lambat pasti nabrak. Kewarasan mereka terkikis sedikit demi sedikit. Dan kayaknya di jurang itulah kita ketemu urutan 7, werewolf. Di catatanmu, ini disebut titik di mana mereka terkutuk sepenuhnya. Di sini, pilihan buat jadi gila itu hilang sama sekali ya? Hilang. Kontrolnya hilang total. Mereka dipaksa berubah setiap bulan purnama merah. Betul. Bulan purnama jadi pemicu eksternal yang nggak bisa mereka hindari. Maksa mereka kehilangan kemanusiaannya. Jadi monster haus darah, bulu hitam, regenerasi super, kecepatan mengerikan, cakar beracun. Kutukannya jadi fisik banget dan siklusnya nggak terhindarkan. Mereka jadi budak bulan pada dasarnya. Oke, ini makin gelap. Selanjutnya, kita ketemu tokoh Marriage yang ada di level urutan 6. Zombie. Marriage. Tubuhnya sekeras baja, hampir kebal peluru, bisa manggil zombie lain. Tapi yang paling menarik itu kutukannya. Kutukan werewolfnya hilang, tapi diganti sama rasa haus konstan akan darah hangat dan daging manusia. Jadi, kutukannya ganti, bukan nambah, tapi... Tepat sekali, diganti. Dan inilah pola yang paling licik ya dari jalur ini. Setiap kemajuan itu nggak cuma nambah kekuatan baru, tapi juga mengganti kutukan lama dengan yang baru. Dan bisa dibilang lebih personal ya? Lebih personal dan lebih berat. Untuk werewolf masalahnya kan kehilangan kendali sementara. Untuk zombie, masalahnya itu hasrat konstan yang harus dia lawan setiap detik. Aduh. Pas bulan purnama, pilihannya tragis. Nahan diri dan ngerasain sakit luar biasa sampai lumpuh, atau nurutin nafsu dan makin jauh dari jati dirinya sebagai manusia. Pilihannya antara penderitaan fisik
atau degradasi moral permanen. Ini benar-benar pertukaran Faustian di setiap level. Dan puncaknya, di materi ini ada urutan 5. Wraith, levelnya Sharon. Nah, ini puncaknya. Kalau zombie butuh daging dan darah, Wraith butuh jiwa. Dia bisa jadi hantu, nembus dinding, nyerang jiwa langsung. Kekuatannya luar biasa, tapi harganya? Harganya yang paling nggak manusiawi. Di malam bulan purnama, dia harus mengonsumsi jiwa manusia atau jadi lemah banget, mungkin sampai mati. Pilihan buat nahan diri itu hampir nggak ada. Jadi ini puncak tema pengorbanan itu ya? Betul. Buat dapat kekuatan ethereal yang bikin dia hampir tak tersentuh, dia harus melakukan tindakan paling merusak, memangsa esensi kehidupan orang lain. Ini pertanyaan inti dari jalur ini. Seberapa banyak dari dirimu yang rela kamu korbankan demi kekuatan? Dan semua detail mengerikan ini bukan cuma pelajaran teori kan? Ini jadi latar belakang buat sebuah misi yang sangat konkret. Bener. Marik si zombie dan Sharon si Wraith ini ngerekrut Klein buat memburu Beyonder lain, seorang Wraith bernama Steve. Betul. Dan ini yang bikin ceritanya jalan. Tapi targetnya bukan cuma Steve. Ada sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang bikin misi ini sangat personal dan mendesak buat mereka. Sebuah artefak terkutuk, Scarlet Lunar Corona. Oke, apa yang bikin benda ini sepenting itu? Sampai mereka rela ngerekrut orang luar kayak Klein. Karena buat mereka, artefak ini bukan sekedar hadiah, tapi ancaman eksistensial. Ancaman? Gimana maksudnya? Ironisnya, benda ini ngasih kekuatan luar biasa buat pemakai normal. Kecepatan, regenerasi, kebal dari efek bulan purnama. Tapi ada harganya, darah si pemakai pelan-pelan beku, memaksa mereka minum darah orang lain. Oke. Tapi buat seseorang di jalur prisoner kayak Marich dan Sharon, efeknya justru sebaliknya. Di dekat artefak itu, mereka jadi lemah, kehilangan kemampuan bertarung. Ini kayak racun yang dirancang khusus buat mereka. Oh, jadi mereka harus ngambil itu bukan buat dipakai, tapi buat nyingkirin ancamannya. Paham-paham. Tepat. Tawarannya sendiri kan menggiurkan banget. Marich dapat karakteristik Beyonder Steve buat naik level. Sharon dapat artefaknya, dan Klein dapat buku rahasia langka plus sisa rampasan. Tapi Klein nggak langsung setuju. Tentu saja tidak. Dia sangat-sangat hati-hati. Sampai harus bersumpah pakai benda mistis. Sertifikat notaris. Cuma biar diizinin pulang buat mikir. Ini menunjukin seberapa nggak percayanya dia sama mereka kan? Pastinya. Di dunia bawah tanah ini, kepercayaan itu kemewahan. Semua orang punya agenda. Tindakan Klein ini nunjukin mentalitas seorang penyintas sejati. Dia nggak ngandalin insting atau firasat. Dia pakai metode. Betul. Dia pulang dan di tempat amannya, di atas kabut abu-abu, dia melakukan ritual ramalan yang serius buat menilai misi ini. Dan hasilnya menarik. Ramalannya nunjukin misinya bahaya banget, tapi nggak fatal jika ditangani dengan benar. Nah, itu kuncinya. Dari situ, dia mutusin buat melakukan sebuah pertunjukan besar. Tunggu dulu, pertunjukan besar? Lawannya ini Wraith yang bisa nembus tembok dan zombie yang kebal peluru. Apa maksudnya pertunjukan di sini? Nah, pertunjukan besar itu kuncinya. Ini nunjukin kalau di dunia ini, pertaruhan langsung itu seringkali pilihan terakhir buat yang cerdas. Oh, jadi bukan soal adu pukul biasa ya? Bukan. Klein sebagai seorang pesulap nggak akan ngedeketin ini kayak prajurit. Ini bukan soal siapa yang pukulannya paling keras. Ini soal siapa yang bisa ngendalain narasi pertarungan. Ilusi gitu. Ilusi, salah informasi, jebakan psikologis, dan nyiapin panggung pertempuran jauh sebelum musuh sadar. Dia bakal ngelawan mereka sebagai sutradara bukan sebagai aktor utama. Oke, jadi Klein mainnya di belakang layar, penuh rahasia dan tipu muslihat. Tapi di dunia yang sama, catatanmu nunjukin ada pemain lain, Audrey, yang strateginya 180 derajat beda. Kontras yang sangat brilian. Dia justru tampil di depan publik. Dia nggak sembunyi, dia melangkah ke sorotan. Gimana mungkin itu bisa jadi strategi yang efektif? Nah, sementara Klein lagi nyiapin pertunjukan rahasianya, kita pindah ke Audrey, yang lagi nyari formula ramuan buat jalur spektator. Pencariannya ini bawa dia ke sebuah pertemuan Beyonder. Dan lokasinya, wow, sekolah kedokteran tua yang ditinggalin. Catatanmu menggambarinya jelas banget. Koridor remang-remang, sunyi, dan di ruang pertemuan ada kolam besar isi mayat-mayat yang diawetin. Ini jelas bukan pertemuan biasa.
Bahkan cara pertemuannya dimulai, salah satu penyelenggara membedah mayat di depan semua orang, itu udah jadi tes mental. Latar itu sendiri udah sebuah pesan. Ini nunjukin betapa klandestin dan berbahayanya dunia mereka. Pertemuan diadain di tempat terlupakan dan menyeramkan buat nyaring orang yang nggak siap. Jadi itu tes keberanian gitu ya, bahkan sebelum ngomong. Tepat. Kalau kamu nggak tahan lihat itu, kamu nggak punya tempat di dunia ini. Di sana, Audrey coba beli formula yang dia mau. Tapi gagal, nggak ada yang jual. Tapi permintaannya justru narik perhatian yang salah. Atau mungkin yang benar. Bisa jadi. Setelah pertemuan selesai, dia sadar dia diikutin. Ini situasi yang bisa jadi bahaya banget. Betul. Tapi disinilah kita lihat kejeniusan strateginya. Audrey nggak panik. Dia langsung analisis situasinya dengan dingin. Dia nyimpulin kalau yang ngikutin dia kemungkinan besar anggota organisasi yang punya formula itu, ahli alkemis psikologi. Oke. Mereka nggak akan jual formula penting gitu aja ke orang asing. Mereka mau tahu siapa dia, apa dia mata-mata atau bukan. Dan bukannya kabur atau ngelawan, Dia malah melakukan sesuatu yang nggak terduga. Dia nyuruh temennya bersikap normal dan pulang ke rumahnya di kawasan paling elit. sengaja. Dia sengaja pamerin identitasnya sebagai putri seorang Earl. Dia pakai status bangsawannya sebagai, umpan. Tepat. Ini pertunjukan versi dia. Sangat kontras dengan persiapan tempur Klein. Dia pakai status sosialnya sebagai senjata dan perisai. Logikanya gimana tuh? Logikanya sempurna. Seorang putri Earl yang kaya raya, sedikit naif, dan dikenal punya minat pada mistisisme. Itu kan, kandidat yang ideal untuk direkrut, bukan ancaman yang harus disingkirkan. Oh, jadi dia mengubah situasi pengintaian yang bahaya jadi semacam audisi nggak resmi. Cerdik banget, tapi berisiko juga kan? Sangat berisiko. Kenapa? Karena dia berjalan di atas tali yang tipis banget. Maksudnya? Dia bertaruh kalau para pengikutnya bakal menafsirkan tindakannya sesuai persona yang dia proyeksikan. Dia bertaruh mereka bakal lihat dia sebagai aset, bukan ancaman yang tahu terlalu banyak. Kalau mereka salah menilai. Sawannya nggak akan ngelindungin dia sama sekali. Malah bisa jadi target penculikan yang lebih menarik. Dia mempertaruhkan nyawanya pada kemampuannya membaca orang dan memanipulasi persepsi mereka. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, materi yang kamu berikan ini ngelukisin sebuah dunia di mana kekuatan supernatural itu selalu datang dengan konsekuensi berat. Selalu. Kita lihat detail mengerikan dari jalur mutant, di mana setiap langkah maju itu adalah langkah menjauh dari kemanusiaan. Benar. Dan kita juga lihat dua pendekatan yang sangat beda untuk nggak cuma bertahan ya, tapi juga berkembang di dunia ini. Betul. Di satu sisi, ada Klein. Dia beroperasi sepenuhnya dalam bayang-bayang, ngandelin persiapan rahasia, ramalan, dan rencana buat pertunjukan besar dalam pertempuran. Dia itu ilusionis. Dan di sisi lain, Di sisi lain, ada Audrey. Dia justru pakai sorotan publik sebagai kamuflase. Dia pakai kecerdasan sosial, identitas publiknya yang mencolok, dan ketenangan buat ngubah ancaman jadi peluang. Dia itu seorang aktor sosial. ini ninggalin kita dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Dalam dunia yang begitu berbahaya ini, apa mungkin kekuatan terbesar itu bukanlah kemampuan supernatural itu sendiri, tapi kemampuan untuk berakting? Baik itu akting sebagai pesulap yang tak terduga dalam pertarungan, atau akting sebagai bangsawan naif yang cuman pengen tahu. Jadi kayaknya dalam permainan bayangan ini, topeng yang kamu pakai itu, ya, sama pentingnya dengan kekuatan yang kamu punya.